Sebelum kita mulai ibadah hari ini, adik-adik silakan bersaat teduh. Yuk adik-adik berdiri. Mari kita menyanyikan Mars PLKPA GPIB. Gereja yang melayani sampai ke pelosok dunia, wujudkan kasih ilahi, menyatakan terang Injil. Terbentang ladang Tuhan, kami kunjung bertumbuh riang. Oh, betapa rindukan kasih sayang di dalam bimbingan. Tuhan jadikan kami pekerja yang tekun setia, dan dengan sukacita mau merawat benih, menyirami, dengan semangat mengabdi. Kami satu di pelayanan, bernyanyi dan bercerita untuk kemuliaan Allah. Tuhan beri bijaksana, jati diri pelayan kami, agar dalam berkarya Tuhan Yesuslah kawan sejati. Dengan semangat mengabdi, kami satu di pelayanan, bernyanyi dan bercerita untuk kemuliaan Allah. Masih tetap berdiri adik-adik. Kita memuji Tuhan dari Kidung Ceria nomor 66, bait pertama dan 9. Mari puji Tuhanmu. Mari puji Tuhanmu, haleluya. Puji Yesus Rajamu, haleluya. Diberinya Roh Kudus, haleluya. Berdiam di kita terus, haleluya. Kita memuji Tuhan kembali dari Kidung Ceria nomor 19, bait 1 dan 6, Yang Maha Kasih. Yang Maha Kasih yaitu Allah, Allah pengasih pun bagiku. Aku selamatlah oleh kasih-Nya, oleh kasih-Nya kepadaku. Sabda dan Roh-Nya penuh anugerah, sabda dan Roh-Nya mengundangku. Aku selamatlah oleh kasih-Nya, oleh kasih-Nya kepadaku.
Adik-adik, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, berkati ibadah ini agar berjalan dengan segala baik. Berkati juga agar kami boleh mengikutinya dengan segala baik juga. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Adik-adik silahkan duduk. Adik-adik, sekarang kita buka Alkitabnya dan kita akan bermasuk bagi Tuhan yang terambil dari Mazmur 104 ayat 27 sampai 30. Mazmur 104 ayat 27 sampai 30. Kita membaca secara berbalasan. Kanomi akan membaca tulisan yang tercetak keluar. Adik-adik dan Kak Abel akan membaca tulisan yang tercetak ke dalam ya. Sekali lagi, Mazmur 104 ayat 27 sampai 30. Semuanya menantikan Engkau, supaya diberikan makanan pada waktunya. apabila Engkau memberikannya, mereka memungutnya. Apabila Engkau membuka tanganmu, mereka kenyang oleh kebaikan. Apabila Engkau menyembunyikan wajahmu, mereka terkejut. Apabila Engkau mengambil roh mereka, mereka mati binasa dan kembali menjadi debu. Apabila Engkau mengirim rohmu, mereka tercipta. Dan Engkau membaharui muka bumi. Kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Kak Abel. Sebelumnya, kita memuji Tuhan kembali dari Kidung Ceria nomor 312, Ya Sumber Kasih Roh Kudus. Ya Sumber Kasih Roh Kudus, pancarkan api-Mu, sehingga hati kami pun penuh semangat-Mu. Ya Roh, di dalam cahaya-Mu, Sang Bapa dikenal, terungkap bagi kami pun kasih-Nya yang kekal. Adik-adik, sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelum itu, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, sekarang kami akan mendengarkan firman-Mu. Kiranya Tuhan Yesus mau memberkati kami, supaya kami dapat mendengarkan firman-Mu dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Pembacaan Alkitab hari ini terambil dari Kisah Para Rasul 19 ayat 1 sampai 12. Kisah Para Rasul 19 ayat 1 sampai 12. Ketika Apolos masih di Korintus, Paulus sudah menjelajah daerah-daerah pedalaman dan tiba di Efesus. Di situ didapatinya beberapa orang murid. Katanya kepada mereka, "Sudahkah kamu menerima Roh Kudus ketika kamu menjadi percaya?" Akan tetapi mereka menjawab dia, "Belum, bahkan kami belum pernah mendengar bahwa ada Roh Kudus." Lalu kata Paulus kepada mereka, "Kalau begitu, dengan baptisan manakah kamu telah dibaptis?" Jawab mereka, "Dengan baptisan Yohanes." Kata Paulus, "Baptisan Yohanes adalah baptisan orang yang telah bertobat, dan ia berkata kepada orang banyak bahwa mereka harus percaya kepada Dia yang datang kemudian daripadanya, yaitu Yesus." Ketika mereka mendengar hal itu, mereka memberi diri mereka dibaptis dalam nama Tuhan Yesus. Dan ketika Paulus menumpangkan tangan di atas mereka, turunlah Roh Kudus ke atas mereka, dan mulailah mereka berkata-kata dalam bahasa roh dan bernubuat. Jumlah mereka adalah kira-kira 12 orang. Selama 3 bulan, Paulus mengunjungi rumah ibadat di situ dan mengajar dengan berani. Oleh pemberitaannya, ia berusaha meyakinkan mereka tentang kerajaan Allah. Tetapi ada beberapa orang yang tegar hatinya. Mereka tidak mau diyakinkan
malahan mengumpat jalan Tuhan di depan orang banyak. Karena itu, Paulus meninggalkan mereka dan memisahkan murid-muridnya dari mereka dan setiap hari berbicara di ruang kuliah Tiranus. Hal ini dilakukannya 2 tahun lamanya, sehingga semua penduduk Asia mendengar firman Tuhan, baik orang Yahudi maupun orang Yunani. Oleh Paulus, Allah mengadakan mujizat-mujizat yang luar biasa. Bahkan, orang membawa sapu tangan atau kain yang pernah dipakai oleh Paulus dan meletakkannya atas orang-orang sakit. Maka lenyaplah penyakit mereka dan keluarlah roh-roh jahat. Demikian pembacaan Alkitab. Selamat pagi adik-adik. Hari ini Kak Abel akan bercerita ditemani oleh Cika. Halo teman-teman. Halo Cika. Oh iya, hari ini kita memperingati hari Pentakosta loh. Cika, kamu tahu nggak sih Pentakosta itu apa? Nggak tahu, Kak. Oke, jadi Pentakosta itu adalah hari turunnya Roh Kudus. 50 hari setelah kebangkitan Tuhan Yesus. Jadi, pada waktu itu murid-murid Tuhan Yesus sedang berkumpul di suatu tempat. Lalu tiba-tiba turun dari langit tiupan angin yang keras yang memenuhi seluruh rumah dan nampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api. Wah, gitu Kak. Emangnya lidah-lidah api itu apa sih? Beneran api? Panas dong Kak. Waduh, enggak dong, tentunya bukan api beneran. Jadi, lidah-lidah api itu adalah Roh Kudus, Cika. Roh Kudus itu turun ke dunia dalam rupa lidah-lidah api yang menyala-nyala. Peristiwa ini terjadinya di Yerusalem loh, Cika. Wow, keren banget. Keren banget kan? Tahu nggak sih, Roh Kudus turun tuh nggak cuma atas diri para murid yang ada di Yerusalem aja loh. Karena Roh Kudus juga turun atas diri para murid yang ada di Efesus, seperti yang ada di bacaan Alkitab kita pada hari ini. Roh Kudus turun atas diri para murid setelah Bapak Paulus meletakkan tangannya di atas para murid yang ada di Efesus setelah mereka memberi diri untuk dibaptis dalam nama Tuhan Yesus. Kok bisa Kak? Jadi waktu itu Bapak Paulus sedang mengunjungi Efesus. Di Efesus Bapak Paulus bertemu dengan orang-orang yang belum pernah mendengar tentang adanya Roh Kudus. Lalu Bapak Paulus bercerita kepada mereka bahwa mereka harus percaya terlebih dahulu kepada Tuhan Yesus Kristus dan memberi diri untuk dibaptis. Dan ternyata mereka mau loh untuk percaya kepada Tuhan Yesus dan memberi diri untuk dibaptis dalam nama Tuhan Yesus. Lalu ketika Bapak Paulus meletakkan tangannya di atas orang-orang itu, Roh Kudus pun turun ke atas orang-orang itu. Terus Kak? Terus ternyata nggak semua orang itu mau untuk menerima kabar baik tentang Tuhan Yesus. Tapi meskipun begitu, Bapak Paulus tetap semangat dan berani menyebarluaskan kabar baik tentang Tuhan Yesus karena Roh Kuduslah yang memberikan semangat dan keberanian itu pada Bapak Paulus. Hasilnya dalam 3 tahun Bapak Paulus ada di Efesus, banyak sekali orang-orang yang awalnya nggak percaya, jadi percaya deh kepada Tuhan Yesus. Dengan turunnya Roh Kudus, diharapkan adik-adik juga berani ya menceritakan tentang kebaikan Tuhan Yesus yang mengasihi dan gak pernah meninggalkan adik-adik dalam keadaan apapun. Yuk kita tunjukkan keberanian kita untuk menceritakan tentang Tuhan Yesus. Nah, jika kamu kan udah denger nih, sekarang kamu mau gak untuk berani dalam menceritakan kebaikan Tuhan Yesus? Mau dong Kak. Wah, nah jika udah mau nih untuk menceritakan tentang kebaikan Tuhan Yesus, kalau adik-adik di rumah, siapa yang mau ikut Kak Abel, Cika, untuk mau berani dalam menceritakan Tuhan Yesus?
Wah, keren banget nih. Semangat untuk tetap menceritakan tentang Tuhan Yesus dan kasih-Nya kepada kita, dan Tuhan Yesus yang tidak meninggalkan kita dalam keadaan apapun. Amin. Demikian firman Tuhan hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik, mari kita merespon firman Tuhan yang sudah kita dengar dari Kidung Ceria nomor 112 di hari Pentakosta. Di hari Pentakosta, Roh Kudus turunlah, mengajar murid Yesus berkata bekerja. Adik-adik, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih karena hari ini kami sudah mendengarkan firman-Mu. Semoga kami dapat melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami sehari-hari. Tuhan Yesus, sekarang kami ingin berdoa untuk bangsa dan negara kami. Kiranya Tuhan Yesus mau memberkati para pemerintah kami, presiden kami, juga orang-orang yang ada di dalam pemerintahan kami. Kiranya Tuhan Yesus memberkati mereka menjadi pemerintah dan orang-orang yang takut akan Tuhan, dan negara ini boleh menjadi lebih baik dari sebelumnya. Berkati juga pandemi COVID yang sekarang masih melanda. Kiranya Tuhan Yesus mau memberkati supaya kami dapat beraktivitas dengan normal kembali seperti sedia kala. Ya Tuhan, sekarang kami ingin berdoa bagi gereja kami. Kiranya Tuhan Yesus memberkati pendeta kami, majelis kami, juga kakak-kakak pelayan kami, supaya kami tetap dibimbing untuk menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan, dan gereja ini tetap menjadi media untuk menyalurkan kebaikan Tuhan. Sekarang kami ingin berdoa untuk teman-teman kami yang sakit. Kiranya Tuhan Yesus mau memberkati obat-obatan, dokter dan suster yang merawat mereka, supaya mereka bisa cepat sembuh dan dapat beraktivitas kembali seperti biasa. Kami juga ingin berdoa untuk sekolah kami. Kiranya kami dapat bersekolah dengan lancar, dan kami dapat mengikuti pelajaran dengan baik dan mendapat nilai-nilai yang bagus. Doa ini kami alaskan dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami atas kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita akan memberikan persembahan. Adik-adik dapat memberikan persembahan dengan cara titipkan kepada orang tua untuk dibawa ke gereja, transfer melalui rekening GPIB Karunia, atau scan QR barcode. Sambil memberikan persembahan, kita menyanyi dari Kidung Ceria 355, Aku Bawa dan Berikan. Aku bawa dan berikan persembahanku pada Yesus, pada Tuhan Juru Selamatku.
Mari berdiri, kita bawa persembahan kita dalam doa. Kita berdoa. Tuhan Yesus, tadi kami sudah memberikan persembahan. Kiranya persembahan itu boleh dipergunakan untuk memuliakan nama-Mu saja. Berkati juga tangan-tangan yang sudah memberikan. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Adik-adik silakan duduk. Nah adik-adik, sekarang mari berdiri, bersyukurlah atas karunia Roh Kudus dan jadilah anak-anak yang selalu percaya Tuhan Yesus. Kita memuji Tuhan dari Kidung Ceria nomor 256, bait yang pertama dan yang kelima. Hidup kita yang benar. Nah adik-adik, mari kita memohon berkat Tuhan di dalam doa. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Yesus, kami sudah mengikuti ibadah hari ini, kami sudah mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus mau memberkati satu persatu dari kami, supaya kami dapat melakukan firman-Mu di dalam kehidupan kami sehari-hari. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Adik-adik, ibadah kita sudah selesai. Sampai bertemu minggu depan ya dalam IHMPA tatap muka bagi adik-adik yang sudah berusia di atas 6 tahun. Dan tetap ikuti ibadah melalui YouTube untuk adik-adik kelas TK. Selamat hari Minggu.